ada tetangga Teh Kinan datang ke rumah ngabarin kalau misalkan Teh Kinan jatuh di kamar mandi katanya gitu, dalam keadaan ngandung Teh Kinan tuh. Terus nenek saya semuanya pergilah ke sana ke rumahnya, ngelihat suaminya sambil nangis, ngelihat juga Teh Kinan lagi terbaring di kamar mandi, si kandungannya ke kiri. Waduh. Yang pas ngeronda ini waktu 2 orang nih, Mang Ena sama temennya. Nggak ada pos ronda, nggak ada apa, cuma duduk-duduk di nisan-nisan aja kayak gitu, lagi ngerokok, lagi ngopi. Itu ada sosok ketawa di area di atasnya makamnya si Kinan ini. Semuanya ke atas, ngelihat ke atas gitu. Ternyata bener, itu muka si Kinan, kata Mang Ena ya, muka si Kinan dengan muka yang biru dari arah kiri sambil ngegendong bayi. Halo teman-teman di rumah, malam ini ada cerita horor nih dari seseorang yang bakal nyeritain kejadian yang pernah rame, yang pernah viral dulu pada masanya nih, sampai di koran tuh katanya masuk koran. Itu pada tahun 1984 di Bandung tepatnya, karena kita sekarang lagi di Bandung juga, jadi ceritanya juga dari Bandung pasti rata-rata ya. Dan kejadiannya ini berkaitan dengan seseorang yang setelah meninggal, yaitu gentayangan setelah meninggal, dan katanya meninggalnya pun nggak wajar. Nah teman-teman, tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gua. Udah ada Ades. Ya. Halo A. Ya, halo. Thank you A ya, kita ketemu Bang. di Bandung lagi nih. 3 tahun yang lalu saya kesini, dan sekarang balik lagi. 3 tahun lalu belum ada kesempatan ketemu Ades. Iya, susah dihubunginnya. Masa sih kita gampang-gampang aja. Ades ini sering berkelana kemana-mana nih kayaknya nih. Dan Ades, Iya Bang. Ades mau nyeritain kejadian horor yang katanya dulu pernah rame nih di Bandung tahun 84 ya. Betul. Bahkan sampai masuk koran. Itu gimana? Betul. Jadi ya Bang, saya dapat cerita ini tuh dari kakek nenek keluarga saya, mama saya, bapak saya, Wah, teman valid saya, nih ya. sama penggali kuburannya juga Bang. Wah. Saya sama keluarga tuh deket. Kenapa deket? Kakek sama nenek saya tuh tiap hari, hampir tiap hari ngobrol aja terus gitu, ngeceritain dulu kayak gimana, zaman perang kayak gimana gitu Bang. Sampai akhirnya menceritakan hal yang seperti ini, yang kejadian seperti ini. Ada kejadian Ada horor kejadian. yang penimpa keluarga dulu nih. Betul. Jadi ada sepupu. Kita udah anggap sepupu. Oh, anggapannya sih. Anggapan sepupu. Karena apa? Karena orang tuanya tuh udah berpuluh-puluh tahun itu ikut ke keluarga kita kerja gitu. Jadi ini anaknya kita udah anggap keluarga juga kayak gitu. Nanti namanya yang diceritain siapa? Siapa? Ini ada Uwa saya, Uwa Nisa yang lagi hamil. Terus ada Teh Kinan. Teh Kinan ini istri dari A Agus lah, kita sebut A Agus. Teh ini kakak, Wah ini Teh. tante ya. Uwa ini kakaknya bapak saya. Jadi si Teh Kinan ini nih yang dia meninggalnya nggak wajar, terus gentayangan katanya. Betul. Bisa rame gitu gimana? Bisa rame, maksudnya kenapa bisa viral? Maksudnya ya orang meninggal kan wajar aja gitu, orang hidup pasti meninggal. Kenapa dia meninggalnya itu sampai rame banget tuh itu, sampai masuk koran? Karena kandungannya itu ngegeser ke kiri Bang. Oke, ternyata dia pindah ke kiri ya katanya pas meninggal itu. Iya. Nah, pas udah meninggal juga mau dipindahin ke posisi semula itu nggak ada yang bisa Bang, meskipun sama Paraji ya. Paraji itu dukun beranak ya. Dukun beranak ya. Jadi udah rame di Bandung ya. Iya. Satu maksudnya di koran-koran banyak ya, di surat kabar dulu kan masih pakai koran ya. Masih pakai koran. Dan ya karena itu muka biru, jenazahnya pindah ke ke kiri bayinya nih, kandungannya.
Oke. Nanti diceritain ini Ayah Iya. detailnya gimana. Insya Dan Allah. cerita ini bakal panjang banget, bakal seru banget. Dan buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya Ades, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip. Dan buat kalian yang mau cerita juga datang langsung ke sini, itu caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, di daftar jadi narasumber, oke? Dan Ades, langsung kita mulai Ayah. Cerita. Siap. Jadi ini awal ceritanya di tahun 1984, Bang. Sebelum saya lahir. Oke. Saya punya nenek sama kakek itu dari keluarga ABRI TNI. Oke. Rumah mereka juga gede, Bang, gitu. Rumah gede, halaman gede, ya orang-orang tua zaman dulu lah kayak gitu. Terus di rumah itu ada uak saya sama suaminya, Wanisa. Terus bapak saya sama mama. Terus juga ada paman saya juga yang belum nikah sama bibi saya. Mereka semua tuh di sana semua gitu. Jadi karena kamar yang banyak, udah jangan pisah lah kata nenek tuh. Udah di sini aja ngumpul semuanya gitu. Nah, ada uyut saya juga gitu. Mamahnya nenek gitu. Cuman nggak terlalu jauh sih gitu. Cuman kalau misalnya jalan kaki ya sekitar 20 menitan lah. Rumahnya juga gede-gede, Bang. Jadi rumah itu tuh rumah warisan dari uyut saya. Jadi setiap anak-anaknya dikasih tanah, kasih rumah gitu. Nah, di cerita kali ini saya mau nyeritain tentang kejadian yang menimpa keluarga saya sampai saat ini gitu. Oke. Sekitar bulan September atau Agustus lah waktu itu, uak saya Wanisa lagi hamil sekitar 7 bulanan. Dan ada jadi uak saya sama mama saya tuh punya temen tuh, punya sepupu lah gitu. Mereka suka bertiga gitu. Nah kebetulan mama saya juga lagi ngandung saya, lagi hamil saya, saya lagi ada di kandungan ibu lah gitu lah mama. Lagi ngobrol tuh bertiga. Ada Wanisa, ada mama, sama namanya Teh Kinan. Teh Kinan itu sepupu. Ya udah dianggap sepupu lah karena orang tuanya tuh udah kerja sama Uyut tuh udah berpuluh-puluh tahun gitu. Nah dari obrolan ketiga orang ini, si Teh Kinan itu suka bilang ya suka iri lah gitu sama Uwa sama mama saya. Karena keiriannya tuh ya kenapa gitu kalian tuh dilahirkan dengan orang dengan punya kekayaan, dengan pekerjaan yang enak kayak gitu. Nggak berlangsung lama di situ, si Teh Kinan bilang ke uak saya kayak gini, gimana ya katanya kalau misalkan saya pengen kerja lah sama kamu katanya gitu. Kata si Teh Kinan, ya pengen kerja di perbankan. Ya ulah nanti saya sekolahin lagi kata si uak tuh. Si Teh Kinan ini udah dianggap bener-bener udah dianggap saudara sih Bang, udah dianggap sepupu gitu. Dan umurnya juga nggak terlalu beda jauh sama mama saya, sama Teh Kinan, sama Uwa gitu. Selang beberapa hari si Uwa ini mau ngecek up kandungannya. Ya dari jaraknya dari rumah sampai ke Pajajaran nggak terlalu jauh sih. Oke. Biasanya Uwa saya kan nyetir sendiri, bawa mobil sendiri. Ini Uwa saya mau izin tuh ke nenek, katanya
pengen pakai beca aja. Waktu tahun dulu kan Bang belum ada apa sih namanya tuh angkutan umum atau gimana, atau dulu ada sih bemo, cuman wah saya pengen pakai beca aja. Nah dari beca ke klinik itu sekitar 15 menit atau 20 menitan lah, nggak terlalu jauh. Udahlah dikayuhlah beca itu, nyampe di sana, nyampe di Jalan Pajajaran sih ya. Si Ua ini turun, terus ada mobil pick up. Itu kan mobil pick up jalannya sih nggak terlalu kencang, tapi ngebanting. Jadi Ua saya ketabrak tuh pas turun dari beca, ketabrak. Terus kan kalau misalkan mobil tuh ada lampu sorot Bang di depan. Lampu sorot itu ada besinya, jadi besinya tuh kayak pedang kayak gitu. Ngerti nggak? Jadi si lampu sorot ini udah nggak ada, cuman ada besinya itu di depannya. Yang lampu sorot yang biasa di depan bumper tuh. Yang kuning itu. Yang depan bumper kan. Iya, itu. Mobil-mobil dulu kayak begitu. Iya kayak gitu. Nah, iya. Nah itu nabrak ke uak saya pas mau masuk, bukan mau masuk ya, pas mau jalan gitu dari jalan raya ke klinik itu. Oke. Nabrak langsung. Nah masuklah kena perutnya itu. Aduh. Udahlah di situ. Nah di situ dulu sih menurut cerita dari tukang beca itu nggak terlalu banyak orang waktu itu. Nah si supirnya ini ngangkatlah langsung ke mobilnya. Jadi nggak kabur si supirnya ini. Tanggung jawab, ngangkat ke mobilnya, dan si tukang beca ini, Pak saya ikut aja Pak, karena ini penumpang saya, ini langganan saya, rumahnya juga deket sama saya katanya gitu. Ya udah ikut. Nah dari Pajajaran ini nggak terlalu jauh lah ke rumah sakit yang terbesar di Bandung lah gitu ya. Nyampe lah rumah sakit. Nah si abah ini ya tukang beca ini, Pak saya mau ke keluarganya. Dulu kan belum zaman telepon, jarang lah telepon umum lah. Iyalah. Waktu dulu kan. Bener. Minjem lah, ada motor di situ, minjem langsung ke rumah. Di sana waktu dulu kakek saya itu pulang piket ya, piket malam beliau tuh. Datanglah semua keluarga ke rumah sakit. Terus di rumah sakit ngelihat ternyata nggak bisa ditolong gitu. Karena besi yang itu langsung langsung menusuk ke kepala bayi. Oh, gitu. Iya. Terus dan Wan juga nggak bisa ketolong, meninggallah di situ. Ya kita suasana di sana bener-bener kacau lah gitu. Ditangkaplah si driver itu. Terus kata kakek saya, udah nggak usah diperpanjang aja, buka aja borgolannya katanya gitu. Kan udah diborgol di situ di rumah sakit. Buka aja borgolannya, terus jenazah wah saya diurus lah, di apa-apain gitu. Iya, tapi itu memang murni kecelakaan ya. Murni kecelakaan. Ditarik lah si driver ini, ditarik kita ngobrol berdua katanya kan gitu. Terus ngobrol lah mereka berdua, ini kenapa bisa gini? Jadi gini Pak katanya gitu. Sebelum saya pergi nganter barang, biasanya ini lampu sorot itu nggak apa-apa katanya gitu. Tapi ada barang yang jatuh ngena ke lampu sorot ini. Jadi ada barang berat ngena ke lampu sorot ini. Lampu sorot ini kan copot semua yang kuning itu Bang. Terus dudukannya jadi kayak apa sih? Kayak yang tajam kayak gitu. Nah kayak gitu. Terus si driver ini bilang, pas saya jalan, saya juga sadar Pak, tidur saya cukup, saya nggak ngantuk, cuman ada anak kecil yang ngelewat gitu. Anak kecil yang ngelewat, saya takut nabrak anak kecil itu, saya banting ke kiri, ternyata ada anak bapak di situ katanya gitu. Terus pas saya mau angkat anak bapak, ada anak kecil di sampingnya gitu Bang, dengan rambut yang acak-acakan. Ya kondisinya bukan seperti manusia katanya gitu. Itu pagi hari loh. Saya angkat lah, saya ambil langsung saya kirim ke rumah sakit gitu Pak. Ya saya kata driver, saya terserah Bapak aja, sekarang mau kayak gimana. Itu kesalahan saya, kelalaian saya, cuman saya
nggak kabur Pak, saya tanggung jawab katanya gitu. Mungkin karena dengan tanggung jawab, terus lagi kakek saya dulu mikirnya dia juga punya anak, dilepas. Tapi si driver ini nggak Pak, saya nggak akan langsung pergi begitu, saya mau urus sampai dikubur, dimakamin. Nah singkat cerita, udahlah itu jenazah buah saya dipulangin lah dari rumah sakit. sore hari, sekitar jam 2-an sebelum asar. Dinyatakan meninggalnya jam? Langsung pada saat itu. Oh, langsung itu nggak lama ya? Mungkin duhur lah nggak lama. Iya. Jadi langsung dicek apa juga udah meninggal Bang gitu. Ya, ini mungkin teman-teman sekarang nggak ada yang relate nih sama yang dimaksud lampu sorot itu ya. Lampu sorot. Di mobil-mobil jadul tuh ada kayak, kalau di zaman jadul tuh biasanya bempernya kan dipasangin ada lampu. Nah, yang kuning kan, lampu sorot yang kuning itu. Dipasangin lampu. Nah itu tuh yang dimaksud si Ades. Jadi di lampu sorotnya itu, ya tadi yang dibilang driver kan ketimpa, terus dia belum sempat benerin mungkin ya. Mobilnya Karena udah kejar waktu. Iya. Ngejar waktu. Mobilnya keburu dibawa, jadi kayak gitu. Nah ini ada cerita yang aneh ya. Jadi seudah jenazah dimandiin, dikafanin, itu setiap orang yang ngelewat, saya kan rumah di pinggir jalan besar, jalan utama lah gitu. Semua yang lewat ke situ tuh pada nyolatin dulu gitu. Jadi si jenazah mau dimakamin itu, nanti dulu Pak, itu ada yang mau sholatin. Pak nanti dulu Pak gitu. Ayo kita ke makam sekarang, nanti dulu Pak, itu ada yang masih sholat mau nyolatin gitu. Itu sampai seudah bada maghrib. Nah jadi dimakaminnya itu malam hari gitu. Sebelum ya isya lah gitulah. Nah proses pemakaman selesai. Nah di situ ada mama saya juga lagi ngandung. Soalnya kalau misalkan ikut pamali nggak boleh ikut. Di rumah itu cuman ada mama saya sama Teh Kinan. Nah ditemenin juga sama asisten rumah tangga 2 orang. Ini ada cerita yang anehnya lagi. Mama saya lah sama Teh Kinan lagi ngobrol ya ngobrol apalah gitu. Tiba-tiba ada banyak orang yang datang yang mau ngelayat, tapi dengan kondisi yang rapi gitu, kondisi yang seperti apa ya, seperti bangsawan kayak gitulah, pokoknya rapi lah, pakai kemeja kayak gitu, pada tajia gitu, pada salaman ya, turut berduka cita ya atas meninggalnya ini. Itu banyak Bang, dan sampai terakhir, pas yang terakhir bilang sambil berbisik ke mama saya, jaga kandungan kamu ya nak, katanya gitu. Karena mama saya kan lagi ngandung, jaga kandungan kamu nak, katanya gitu. Oh terakhir sih yang rombongan ini salah satunya ada yang ngomong ya? Iya bapak-bapak itu, jaga kandungan kamu nak, katanya. Oh iya Pak, katanya gitu. Itu belum nggak ada curiga apa-apa ya gitu. Terus ini kan kondisi rumah saya tuh pintu jati Bang, 2 pintu jati. Kalau misalkan kedengar ada orang pasti ada nih kayak gitu kan. Terus kalau menutup juga jeglek kayak gitu. Yeah. Nah, baru inget tuh pas mereka keluar, Kinan katanya, lihat-lihat itu orang kok nggak ngedengar ada yang ngebuka pintu. Soalnya kan itu malam harus ditutup pintu. Pas dibuka, pas si Teh Kinan ke sana, pintu masih ketutup Bang. Kalau misalkan bener-bener orang itu pasti ada lah. Soalnya dari halaman saya luas banget Bang di situ. Dibuka nggak ada orang di sana, nggak ada siapa-siapa. Itu semua orang, banyak, itu 30 orang lebih lah soalnya. Banyak bener itu. Ya ibu saya curiganya takutnya itu teman-teman dari UA gitu, Wanisa. Iya. Nah udah itu datanglah semuanya yang udah makamin gitu. Nah di situ sebelum datang juga si Teh Kinan ini ngobrolnya nggak enak sih ke mama. Kata mama tuh, hamil mah nggak enak ya katanya gitu, nanti gini-gini terus lahirnya kayak gini. Jadi ngesuges mama saya supaya benci gitu kehamilan gitu. Nah di situ mama saya agak mulai curiga ke Teh Kinan gitu, kamu tuh mau apa, cuman nggak disampaikan langsung ke si Kinan ini. Terus karena dulu kakek saya percaya kalau misalkan yang meninggal hamil itu gentayangan, percaya kakek saya waktu itu. Paman saya adiknya bapak, dia tuh tidur di makam selama 7 hari.
Buat jagain. Buat jagain makam. Takutnya ada hal-hal yang tali pocongnya diambil lah. Soalnya dulu pemakaman ini pemakaman besar Bang di Bandung Bang. Iya, zaman dulu tuh malah sampai ada yang 30 hari katanya tidur di situ. Betul, 40 Bang, 40 Bahkan hari. sampai sekarang masih ada loh kayak gitu. Sampai 40 Sepertinya, hari ya. 40 hari. Iya, 40 Nah, hari. kalau paman saya kuatnya sampai 7 hari gitu. Nah, jadi paman saya sudah dari makam pulang tahlilan ke makam lagi. Ini malam pertama ini ngaji. Jadi ini saksinya paman saya pas lagi ngaji. Ada tuh penjaga makam keluarga saya, namanya Mang Ena. Ini ada cerita juga Mang Ena. Nah, kata Mang Ena tuh, Iki kan namanya Riki. Ki, udah jangan dijagain, biar saya ngejagain, udah aja ke rumah aja. Nggak mau katanya. Terus aja baca Al-Quran gitu. Sebelum subuh ya Bang, pas lagi ngaji, paman saya ngelihat, jadi di ekor matanya ada ngelihat sosok perempuan gitu, pakai kerudung perempuan. Pas dilihat-lihat lagi, ternyata itu sosok wanita yang awalnya kan pas ketabrak itu ngeluarin cairan merah dari mata, dari hidung, dari mulut, dari telinga. Itu pas paman saya ngelihat itu bersih semua Bang, putih banget gitu, putih pokoknya bercahaya gitu Bang, kata paman saya itu. Paman saya di situ nggak bisa ngomong apa-apa, malahan yang lagi baca juga nggak bisa baca lagi gitu, dengan entah itu beberapa detik langsung hilang begitu saja gitu, kayak hologram lah ya, kayak kalau kata sekarang kayak hologram kayak gitu, hilang kayak gitu. Cuman pas mau pergi senyum gitu, nggak bilang apa-apa, cuman senyum aja. Nah di situ paman saya bener-bener terpukul gitu. Sedih lagi, nangis lagi di situ. Itu selama 7 hari ada aja gitu Bang. Dan yang paman saya takutin entah hari keberapa, pas baca kan ada pohon apalah gitu, pohon yang tinggi, ternyata wanita ada di atas gitu. Di atas lagi, tapi nggak lagi ngayun-ngayunin, nggak seperti hal yang kayak di film-film, enggak. Lagi duduk aja di dahan pohon, ngelihat gitu. Ngelihat adiknya lagi baca Al-Quran buat dia gitu, lagi baca-baca ayat suci Al-Quran. Itu diceritakan sama kakek sama nenek. Kan kata kakek juga, kan apa kalau misalkan ditinggalin, nanti kain pocongnya diambil sama orang lah, kayak gitu kan kata kakek kan gitu. Zaman dulu masih musimnya kayak gitu. Masih, iya soalnya kan rawan banget. Ini mungkin kalau dulu kan orang yang meninggalnya masih ke dalam keadaan apa ya, wangi ya. Iya, wangi. Kayak betul. wanita kan lagi hamil meninggalnya. Iya. Terus apalagi yang meninggalnya dalam keadaan perawan biasanya. Betul. Itu agak rawan ya. Agak rawan. Makanya dijagain. Nah, udahlah. Selang ini ke bulan Desember, bulan-bulan kelahiran saya. Ini kan udah nggak ada gangguan apa-apa. Cuman Teh Kinan tetap aja kan main. Soalnya kan dekat rumah tuh, dari rumah saya ke Teh Kinan cuman 10 menit jalan kaki lah gitu. Masuk gang kalau rumah Teh Kinan tuh. Ini hari kelahiran saya nih Bang. Di hari kelahiran saya ini ada seperti suara-suara yang pokoknya kayak mau ada bencana gitu, menggeruduh, bergema kayak gitu. Nah di situ kontraksi lah mama saya, terus dilarikanlah ke rumah sakit. Lahirlah saya di situ. Pas di rumah sakit ya Bang, di rumah sakit kan otomatis bayinya kan dipisahin sama orang tuanya. Iya. Tapi seruangan itu gitu. Nah, mama ini nggak ada siapa-siapa di dalam. Jadi ruang sendiri gitu. Mungkin karena ada obat bius atau apa. Cuman mama kelahirannya normal sih, nggak dibius, nggak ada apa gitu. Nggak sesar ya? Nggak sesar. Nah, ngelihat seperti ada sosok perempuan berkerudung putih, pakai gamis putih, mukanya bercahaya, selalu ngelilingin ranjang saya gitu. Nah di situ mama saya mau teriak nggak bisa, pingsan lah gitu ngeliat yang seperti itu. Diceritain lah sama kakek saya, sama nenek, sama suami, sama bapak saya gitu. Nah di usia saya 6 bulan ini ada banyak kejadian yang aneh-aneh gitu.
suatu malam jadi setiap malam tuh saya suka nangis, suka ngamuk-ngamuk sendiri, ya tantrum lah bayi ya kayak gitu. Di suatu malam, jadi kamar nenek saya sama kamar bapak saya tuh nggak terlalu jauh, dan di situ pun ada ruang TV. Kita gambarin aja sosok rumahnya ya bang. Jadi rumah saya tuh halaman depannya tuh luas bang. Halaman ada pohon kelapa 2, pohon jambu dan pohon mangga. Terus di sampingnya juga ada pohon jambu, pohon rambutan sama pohon mangga. Di belakangnya ada ternak ayam juga beratus-ratus ternak di belakang. Mantap. Iya, makanya gede banget. Terus ada sama sumur. Sumur itu dari zaman nenek saya muda juga ada bang, sumur itu. Kamar itu ada 13 kamar sama kamar ART gitu. Nah, kamar di depan, kamar yang dekat TV itu kamar nenek saya sama kamar bapak. Nah, itu sekitar jam 2 malam, nenek saya tuh ngedengar tuh, saya tuh nangis kayak gitu. Jadi ada kesebelan, ada kemarahan juga dari nenek. Kenapa bapak sama mama tuh nggak bangun? Saya tuh nangis gitu. Jam berapa ini? Jam 2 malam gitu. Karena jadi ranjangnya orang tua saya dibedain. Saya punya ranjang sendiri gitu. Pas ngebuka pintu, ternyata saya tuh lagi diajak main, bukan nangis bang. Lagi diajak main sama sama mukanya hijau bang. Tahu mak lampir nggak? Kayak mak lampir kayak gitu. Iya seperti itu. Jadi rambutnya putih, acak-acakan, tapi pakai jubahnya hitam. Jadi kayak seperti ciluk bah. Itu. Dan ada botol susu gitu ya, botol susu. Itu botol susunya nggak tahu botol susu apa kata nenek saya. Tapi bukan kayak buat manusia gitu, nggak bisa ngebilang kayak apa gitu. Di situ nenek saya kan marah bang di situ ya. Nenek saya tuh bener-bener orangnya nggak takut sama hantu yang kayak gitu. Nenek sama kakek itu marah kayak gitu, nyingkas ya kayak gitu. Tahu nggak artinya nyingkas ya? Pergi kamu, itu bahasa kasar itu. Nyingkas ya. Di kayak gitu, otomatis kakek saya ngedengar, kakek saya datang ke situ. Pas kakek saya datang, dia udah nggak ada. Dibawalah saya tuh, diceritain lah sama nenek. Ini katanya tadi ada yang ngajak main, sosok seperti ini. Dibawalah sama ke ruang TV. Dulu kan nggak ada channel TV malam-malam ya bang. Jadi cuman semut kayak gitu kan. TV dimatiin, didiamin lah di ruang TV. Nah, dari ruang TV ke ruang tamu lumayan agak jauh ya, mungkin berapa meter ya? Sekitar 15 meter atau apalah gitu. Itu ada gorden yang kalau misalkan kena angin sih pasti semuanya ke bawah angin lah kayak gitu ya. Cuman ini mah nggak ada angin, ada apa, gordennya gerak-gerak kayak gini. Nah, kakek saya itu ngebuka baju semuanya. Orang kepercayaan dulu kalau misalkan kita ngelepas baju telanjang bulat itu nggak ada yang ngeganggu, jangan misalkan kunti atau apa pada pergi. Dan kakek saya ngelihat di situ gordennya gerak sendiri, langsung lari ke ruang tamu, langsung yang perkataan kakek saya dulu, marane ulah ngeganggu inju aing, marane ngeganggu inju aing, langkahi dulu mayat saya. Jadi kalian semua jangan mau ngeganggu cucu saya. Kalau mau ngambil cucu saya, langkahi dulu mayat saya. Di situ udah nggak ada gangguan. Nah setelah itu saya tuh dalam keadaan digendong, nenek saya tuh lagi duduk ya. Otomatis kan ada kebisingan yang membuat orang tua saya bangun. Cuman yang lain kan di belakang nggak kedengaran mungkin, tapi nggak bangun yang lain. Dan yang anehnya pas mama saya keluar, mama saya lagi gendong saya. Nah, saya kan posisinya lagi di nenek. Nenek saya ngelihat mama saya keluar pas ngegendong dengan keadaan nggak nangis nggak apa, saya digendong sama mama.
nenek saya pas ngelihat nggak ada saya di gendongan ini, nggak ada. Hah? Iya. Terus nenek saya bilang, loh, ini kan Hades kan saya gendong, tapi nggak ada. Mimpi katanya, kata mama saya, halusinasi nih mama tuh katanya kan gitu kan, bilangnya mama juga. Terus ngelihat kakek saya dengan keadaan bugil kan, langsung kakek saya kan pakai baju dulu, beneran katanya, beneran. Tadi Hades tuh dibawa di kamar, digendong, nangis katanya gitu kan, diceritain semuanya. Terus siapa yang digendong sama nenek saya keluar? Iya. Bener kan? Nah di situ kemunculah kejadian yang benar-benar di luar akal lah gitu. Selang beberapa minggu, ini ada kejadian yang aneh bang. Kejadiannya tuh ada tetangga Teh Kinan datang ke rumah, ngabarin kalau misalkan Teh Kinan jatuh di kamar mandi katanya gitu, dalam keadaan ngandung Teh Kinan tuh. Oke. Nah itu siang hari lah gitu, nggak terlalu pagi. Terus nenek saya semuanya pergilah ke sana, ke rumahnya, ngelihat suaminya sambil nangis, ngelihat juga Teh Kinan lagi terbaring di kamar mandi. Ini kamar mandi zaman dulu, kalau misalkan rumah kecil itu di belakang, tapi nggak pakai keramik bang kamar mandinya. Jadi kayak semen, kayak gitu, semen keras kayak gitu. Terbaring dengan posisi kehamilan sekitar 6 bulanan lah gitu, 6 bulanan. Si kandungannya ke kiri. Waduh, aneh ya. Saya nggak tahu ya. Maksudnya kakek saya menceritakan kandungannya tuh ke kiri bang gitu. Jadi keadaan di depan tuh kosong aja. Kandungannya ke kiri. Pas dicek meninggal. Innalillah. Teh Kinannya meninggal dengan keadaan muka yang biru. Itu belum berapa jam. Mukanya biru dengan rambut yang acak-acakan. Kalau misalnya Teh Kinan tuh nggak pakai kerudung, rambutnya tuh lurus gitu, panjang. Tapi rambut acak-acakan, tapi dengan muka biru bang kayak gitu. Muka biru, tangan biru, kakinya biru juga. Terus dengan kondisi yang rumahnya ya maaf ya, mau rumahnya kecil kayak gitu, udah aja bawa aja ke rumah kata nenek tuh, bawa aja ke rumah. Dibantu sama warga di sana, dibawalah ke rumah nenek, diurusin semuanya di situ, dimandiin juga di situ gitu. Ini pas saat ngemandiin ya bang, sore hari ngemandiin. Ini bapak saya tuh kan orangnya nakal, maksudnya nakalnya ada selengean lah gitu ya. Ini dimandiinnya deket sumur yang di belakang ya, deket nggak terlalu deket sih sama kandang-kandang ayam sih. Nah bapak saya tuh kalau misalkan ngemandiin perempuan pasti sama perempuan lagi kan? Iya. Dan di situ cuma seorang yang mandinya, seorang, nggak dibantu sama siapa-siapa. Kan ditutupin sama kain hijau. Ngelihat si Teh Kinan ada pas di atas kepalanya dia, Teh Kinan, dengan kondisi yang rambutnya acak-acakan, tapi mukanya muka pucat, bukan muka biru kayak gitu, muka pucat sambil ngeliatin tubuhnya sendiri sambil kayak sedih seperti itu kata bapak tuh. Bapak saya nggak penakut, orangnya nggak penakut. Dibukalah, pas dibuka kayak gitu hilang, nggak ada. Terus yang ngemandiin, kenapa katanya gitu. Enggak katanya, enggak kayak gitu, enggak apa-apa. Nggak boleh pamali loh katanya, ngelihat yang kayak gini, ngelihat jenazah perempuan, pamali sana-sana katanya. Bapak saya pergilah ke sana, terus dimandiin. Proses pemandiannya ya terbilang rumit bang katanya gitu. Si kondisi janinnya ini mau kesini ke tengahinnya lagi susah bener gitu. Dan pas ngemandiin itu ternyata yang ngemandiin itu ngelihat si sosok Teh Kinan ini yang pas ngemandiin ya. Ini maaf ya bang, saya nyeritanya agak gimana ya gitu. Soalnya lagi ngebersihin kemaluan kotorannya gitu. Iya lagi. Didedetin kayak gitu.
kan biar seluruh kotorannya keluar ya Bang. Bener. Nah si Teh Kinan ini dia si Mbak ini ngelihat juga Teh Kinan gitu. Ngelihat Teh Kinan yang dilihat sama Bapak ya. Nah kayak gitu. Teriak kayak gitu ya datanglah. Kenapa? Ya ngelihat Teh Kinan kayak ya diceritain seperti ini. Udahlah cepet-cepet aja, cepet-cepet dikeringin. Itu prosesnya katanya, kata yang ngemandiin prosesnya bener-bener rumit. Banyak kotoran Bang. Banyak kotoran yang apalah gitu. Terus udahlah di kain kafan. Dan ini kenapa nggak langsung dikuburin, dimakamin? Karena masih nunggu paraji. Tahu nggak paraji Bang? Dukun bayi, dukun hamil. Ya kalau misalkan di Sunda kan disebutnya paraji. Oh namanya paraji. Paraji. Nah nunggu paraji itu biar si bayinya itu dicek dulu itu bayinya masih ada atau enggak gitu. Tapi udah dikafanin? Udah dikafanin. Nanti dibuka lagi dong kapan? Iya, pas dibuka lagi. Oke. Nah, si Parajinya datanglah pas maghrib itu si Parajinya datang. Nah, kata si Paraji ini bayinya udah nggak ada, nggak selamat katanya. Nah, si anehnya kata si Paraji kalau misalkan sungsang atau apalah gitu, saya nggak ngerti ya masalah itu. Sungsang. Kalau didedetin kayak gitu itu bisa, katanya. Ini nggak bisa Bang. Jadi mentok di sini, di kiri Bang. Aneh makanya aneh. Ini viral loh waktu zamannya itu, dan termasuk Wanisa yang kata ini viral juga masuk ke media zaman dulu. Oh masuk berita, masuk koran. Oh iya ini belum cerita ini ada masuk koran Bang. Ada masuk koran anak dari pejabat. Ya saya nggak mau nyebutin tingkatan kakek saya. Dan ketabrak gitu. Nah itu udahlah. Nah ini kalau misalkan kasus Teh Kinan ini nggak masuk media, cuman masuk viral di daerah saya dulu gitu. Nah ngajiin lah di situ, ngajiin sama semua orang, sama tetangga. Ini yang ngaji Bang, ada yang ngaji baca yasin gitu. Semuanya kentut Bang. Pas baca yasin, ya itu banyak yang baca yasin. Semuanya kentut. Jadi kan nggak khusyuk kan? Benar nggak? Nggak khusyuk. Wudu lagi. Oh, baca lagi. Jadi tapi kentutnya nggak bersamaan. Ini kalau misalnya seorang dua orang sih nggak jadi masalah. Rame-rame ya. Tapi ini rame-rame. Tapi kentutnya ini nggak semua langsung. Tapi ada di beberapa ayat gitu ya. Kan nggak khusyuk kan? Balas-balesan. Berat lah. Nantangin nih, jebret. Balas-balasan. Nah, seperti itu. Nah, di situ orang-orang pada jengkel lah ya. Maksudnya, udahlah nggak pura-pura baca aja di kayak itu. Kayak nggak ngargain yang punya rumah. Iya gitu. Sama jenazah ya. Nah, ini ada seorang warga ngelihat kaki Teh Kinan tuh bergerak. Nah, bergeraknya kayak gini. Oh. Kakinya bergerak. Tapi kan udah dikafanin kan, kelihatan kan gitu kan. Si warga itu langsung kerasukan. Iya yang lihat ini kerasukan. Ya yang saya masih ingat diceritain sama bibi saya. Itu si ini kerasukannya dengan bahasa yang tidak dimengerti sama manusia dan bilang dengan apa? Air liur. Terus air itu kalau misalkan orang normal, air liur pasti sedikit lah. Ini mah air liur kayak orang yang minum lalu diituin. Langsung ke mayatnya si Teh Kinan ini, ke jenazahnya. Hah? Iya, langsung gini nah. Begitu diikat lah itu sama orang berapa orang banyak ya, itu nggak bisa Bang. Itu perempuan yang kerasukannya. Oke. Perempuan yang kerasukannya. Sambil ke janin, ke perut, kayak mau ngambil sesuatu lah di situ. Langsung diangkat lah, dikeluarin, bawa ustad. Emang ada ustad tapi dia nggak mampu katanya gitu. Bawa ustad di situ, dikeluarin lah gitu. Nah, seudah yang ke rasukan itu ya,
Ini ada hal yang terlewatkan ya. Setiap ada orang yang mau sholat, ada yang mau nyolatin ya. Pas mau Allahu Akbar, kan nggak ada ruku, nggak ada apa. Itu kan ada imam, ada makmumnya juga yang nyolatin. Dia pada lari semua keluar. Karena pas sholat itu si kondisi jenazahnya duduk. Dari terlentang kan ya. Dia langsung duduk kayak gitu. Orang-orang pada lari lah keluar. Iyalah. Semuanya juga ngikutan lari keluar. Ada apa. Itu jenazahnya. Malahan imamnya sendiri lari. Pokoknya semuanya itu ngebayanginnya jenazahnya duduk. Tapi orang yang lagi diem di situ gitu ya, enggak ngelihat jenazahnya duduk. Oh, beda sudut pandang. Beda sudut pandangnya. Nah, kondisi di sana itu di halaman tuh banyak orang yang lagi nungguin lah, nyemil, ngerokok, ngopi gitu. Orang-orang yang lagi di luar itu dia nggak percaya. Dia juga ngambil wudhu. Nah, proses ngambil wudhu bang aneh lah bang. Kan ke kamar mandi, dia mau ngambil wudhu dari keran air, dia udah dibukain kerannya nutup sendiri. Ini kesaksian dari yang mau nyolatin ya. Si kerannya ngebuka, air udah ngalir gitu, tapi kerannya ngetutup sendiri gitu. Dia nggak lari nggak apa, ya mungkin error atau apa. Terus dia yang percaya ya, mereka yang di luar ini nyolatin juga, lagi nyolatin Allahu Akbar, langsung lari keluar. Dan si jenazahnya juga bener duduk. Tapi orang yang ada di sekitar situ yang lagi ngelihat, lagi baca Yasin juga tetap jenazahnya masih tetap tiduran. Dan yang Yasin tetap nggak selesai bacanya. Nggak ada, meskipun ustadz, meskipun apa gitu yang di sana, semua orang baca Yasin itu nggak sampai ending, nggak sampai selesai. Kentut. Iya. Soalnya kan kalau misalkan kentut itu kan sudah batal kan gitu. Saya belum cerita tentang suaminya ya. Suaminya tetap di kamar. Di kamar, ya ikut ke kamar orang tua saya. Diam di sana, dia tidur. Seperti nggak ada apa-apa. Hah? Iya. Dia nggak baca Yasin, nggak berbaur sama orang-orang. Ini suaminya ini bukan orang sini ya, dia orang seberang ya. Iya. Dia nggak mau baca apa, dia cuma tidur aja. Nanti kalau misalkan mau makamin, bangunin saya. Dia nggak sholat, nggak apa. Nah, udahlah, ini proses pemakaman ya bang ya. Kalau wanita waktu dulu di gotong itu bener-bener ringan, sama bapak saya, sama kakek saya, semuanya orang di situ bener-bener ringan. Ini pas ngegotong dengan kondisinya masih tetap bang di sini. Janinnya masih tetap di samping. Waktu mandiin saya kan jenazah ringan, nggak ada beban, nggak ada apa, proses lancar. Ini waktu tehkinan. Oke. Waktu tehkinan karena kondisi janinnya di samping, di kiri, nggak bisa didorong, ya udah makamin seadanya aja. Dengan kondisi seperti itu ya? Betul. Berarti itu semalaman Yasin terus? Yasin nggak ada yang selesai. Nggak ada yang selesai. Sholat juga pada kabur. Sholat pada kabur. Pokoknya banyak cerita yang nggak enak lah gitu. Terus ini proses pemakaman, dibangunin lah suaminya sama bapak saya. Bapak saya kan benar-benar, bapak saya tuh emosi, nakal, emosi. Mau dipukul tadinya, cuman keadaan kayak gini kan nggak enak lah. Kondisi seperti ini, istri kamu tuh seperti itu loh sekarang. Pokoknya ya udah makamin aja lah gitu. Nah, si suaminya dibangunin, nggak ke air nggak apa, pokoknya kondisinya bang. Ini kata bapak saya, kondisi suaminya itu bau badan. Tapi bukan bau bang, ya bau badan. Itu istri kamu tuh mau dimakamin, ya udah ayo dimakamin lah. Diangkat lah sama bapak saya. Bapak saya tuh binaraga bang. Wow, gede badannya, tinggi lagi. Kakaknya juga, saya juga sama. Berat bang itu, sama di samping kiri 4, di kanan 4. Jadi keangkat, cuman ke kiri ke kanan. Jadi olengnya. Pas mau masukin ambulan, si jenazahnya ini kan ada keranda penutup keranda kan. Ya, dulu tuh pakai bambu, belum kayak sekarang. Belum besi.
Nah ini kerandanya tuh keluar. Diangkat kan ke atasnya dulu, mau diangkat ke ambulan, kerandanya keluar. Kalau misalkan badannya itu nggak berat, pasti ketahan lah sama kurung batang itu. Iya. Ini tobros bang. Jebol kurung batangnya. Jebol. Nah di situ aneh, bener-bener aneh. Nah di situ ya udah katanya ya baca apa kayak nggak mempan. Berarti itu pocong jenazah udah dipocongin keluar gitu kakinya yang keluar. Yaelah. Kan si kurung batang itu kalau misalkan jebol itu kan ada yang apa sih tajam kayak gitu. Kan di kiri kan jalannya di kiri bang. Iya nyangkut dong. Nyangkut bang. Iya bener nyangkut. Keluar di situ. Terus kata suaminya apa? Udah seadanya aja. Ini hak saya, ini istri saya. Terus kan kata nenek saya, udah mandiin lagi, ganti kafannya. Oh nenek minta mandiin lagi, kafanin lagi. Kan karena darah ada darahnya. bang. Enggak, seadanya aja. Itu suaminya, aduh ampun. Terus kata nenek saya, ya udahlah haknya dia. Iya. Kita makamin lah ke sana. Iya, terserah suami sih. Ya, nah di makamin ini cerita dari Mang Ena ya. Mang Ena tuh penggali kubur keluarga. Iya. Itu benar, ini kayak bener-bener kayak di film-film Hidayah kayak gitu bang. Dulu kalau Wanisa itu bener-bener empuk si tanahnya. Ini deket kan sama Wanisa. Ini beneran tanahnya bukan nggak ada air, nggak ada apa. Cuman batu semua. Ya, kalau misalkan batu kayak gitu, cuman kata si Mangna baru sekarang seumur hidup katanya ngegali makam yang banyak batu kayak gini. Jadi dia ngegali makam batu, angkat lagi katanya, angkat lagi batunya, gali lagi makam, tapi beres seukuran itu. Proses pemakaman lah. Terus kata si Mangna, ini kok kayak gini katanya, apa sih darah kayak gini, gantilah makam, ganti kain kafannya dulu. Nggak usah kata dia, kata suaminya tuh nggak usah, udah makamin aja, kamu yang makamin. Ya udah kita makamin aja, berdoalah di situ. Kita berdoa juga udah nggak enak tuh di situ, pengen cepet, kata keluarga saya pengen cepet udah pengen ke rumah. Udahlah pulang ke rumah. Ini si suaminya ini ya udah diajak ya, niat nenek saya tuh baik, pengen ngajak suaminya ini naik mobil, jangan jalan kaki, kan jauh jalan kaki. Nggak usah, saya jalan kaki aja. Nah itu kita tadinya mau ngadain tahlil, tapi kata suaminya nggak usah tahlilin katanya gitu. Bukan masalah uang, tapi saya nggak mau katanya gitu. Beberapa hari setelah itu ada tersirat, ada berita, itu nggak sebelum 7 hari lah, ada berita dari warga kalau misalkan ada bau menyengat di rumah si Tehinan ini. Bau menyengat yang kayak bau mayat kayak gitu. Dari rumahnya ya? Dari rumah Tehinan. Soalnya kan padat penduduk bang, jadi masuk ke gang lagi, padat penduduk. Larilah, pasti kalau ada apa-apa sama keluarga yang nyangkut paut keluarga nenek saya, pasti langsung ke kakek. Laporlah, kita semua ke sana bang. Nyampe ke sana, bapak saya ngeliat di plafon, ngeliat tuh si Agus lagi pokoknya kayak ketakutan kayak gitu, jongkok sambil ketakutan, nggak pakai baju bang, pakai celana kolor doang. Agus ini suaminya si Agusnya kita sebut si Agus tuh namanya suaminya Tehinan ya. Okay. Itu si Agus katanya si Agus ketakutan, didobrak lah sama kakek, bener. Baunya bang kayak bau kotoran, bau bangkai, kotoran atau apa, segala jenis bau itu. Dari badan dia baunya? Dari rumah itu. Dari rumahnya? Dan ngelihat apa? Ada sajen. Ada sajen, terus ada ayam. Ayam yang udah dibersihin, tapi udah hijau kayak gitu. Ih, kayak ayam tiren kayak gitu. Busuk ya? Wah, ada busuknya itu. Baunya dari situ. Ya, dari situ. Nah, si Agus ini ternyata si Agus lagi ketawa bang, bukan ketakutan. Jadi lagi gini, ini benar-benar saya juga masih keinget cerita kakek saya. Lagi gini keinget, lagi senyum. Terus dia pakai bahasa Jawa bang, maaf ya, bukan menjelaskan apa-apa ya. Karena dia berasal dari sana ya gitu. Dia pakai bahasa Jawa, cuman dengan artinya kalau bahasa Indonesia, kalian mau apa ke sini katanya? Kalian mau apa ke sini?
istri saya udah mati, bilang gitu. Terus Nisa udah mati, Nisa tua saya, Nisa udah mati. Target saya cuman yang belum mati itu mama saya. Wah. Dan saya, dan ternyata saya ditargetin Bang untuk meninggal. Nah di situ kan kakek saya, wah bener-bener marah, dipukul sama kakek saya itu, pukulan TNI, tahu kan Bang? Dia kuat, pukul kuat. Bapak saya sama saya, udah katanya. Di situ ternyata dia gila. Oh, udah nggak waras. Nggak waras itu, nggak pakai baju, nggak pakai apa, udah nggak waras. Dibajuin juga nggak mau, pokoknya dikainin, ditaliin Bang, ditaliin, dibawa ke rumah saya. Itu otomatis warga-warga kan ngikutan, kan halaman saya di belakang kan ada sumur, ada itu, ditaliin lah di situ dia. Pokoknya ngomong nggak aturan, pokok ketawa lah kayak gitu, wah kayak gitu ketawa. Nah di situ bapak saya balik lagi tuh sama kakak saya ke rumah itu. Pas ngelihat sajennya itu, ternyata di situ ada, benar depannya mah sampulnya sampul Al-Quran, tapi di dalamnya tuh nggak ada bacaan Al-Quran, Arab gundul kayak gitu, seperti kayak gitulah. Terus si ayamnya ini benar-benar biru. Bapak saya tuh nggak ingat muka si Kinan ini ternyata warnanya hampir sama pas ditemuin dengan warna ayam ini gitu. Ayam itu tuh Bang, ayam yang benar-benar udah bangkai kayak gitu kan. Iya. Nah dimasukin lah di di packing tuh sama kakek saya, kena kain, mau dibakar kan, dan sebagian ada yang dikubur. Terus sudah itu pas kakek saya ngebakar kayak gitu, datanglah orang rumah, ART gitu, ya asisten ke rumah, ke kakek saya, Pak itu katanya Dan Ades katanya gitu. Ades kenapa? Emang kenapa? Langsunglah kakek saya balik lagi ke rumah lagi kan, nggak terlalu jauh kan Bang. Ternyata di situ nafas saya kan udah kayak nggak ada, udah lemah Bang. Nafas saya waktu umur 6 bulan itu dilarikanlah ke rumah sakit. Nah di situ bener-bener kacau, kondisi kacau. Ditambah lagi malamnya Mang Ena yang makam itu datang ke rumah dan nyeritain banyak kejadian di TPU Bang. Oh. Pas si Kinan ini udah dimakamin. Oke, ini posisi Mang Ades sudah di rumah sakit. Di rumah sakit ya. Ya, terus Mang Ena datang nih. Mang Ena malamnya datang. Oke, nyeritain. Okay. Nah, yang di rumah sakit itu ibu saya yang nungguin, terus sama nenek saya. Terus yang di rumah bapak ya adalah orang rumah sama asisten kayak gitu. Jadi saya ceritain kondisi rumah sakit dulu ya Bang. Di rumah sakit ini ada kejadian yang aneh. Oke. Ternyata saya tidak ada penyakit apapun kata dokter. Terus cuman pakai bantuan pernafasan aja. Pada malam harinya itu mama saya masih terjaga lagi baca Al-Quran kayak gitu. Nenek saya tidur. Si ranjang saya ada yang kayak ngedorong-dorongin kayak gitu Bang. Jadi si ranjang itu digerakin kayak orang maju mundur. Otomatis ibu saya ngeliat lah, ngebangunin. Mama, itu lihat ranjang. Nenek saya kan orangnya kan bener-bener itu baca ayat kursi, baca apa dengan lantangnya. Itu teriak loh. Kalau misalkan otomatis kalau misalkan ya teriakan itu benar-benar kedengar sama keluar, pastilah banyak yang datang atau suster atau apa. Tapi nggak ada Bang, nggak ada. Nenek saya baca baca ayat kursi, baca apa, itu itunya masih gerak-gerak kayak gitu tetap. Malahan yang tadinya ke depan ke belakang itu muter. Tapi nggak cepet muternya, pelan-pelan muter kayak gitu. Ada tas B kan? Ada tas B. Nenek saya bawa tas B, dicantelin lah tas B di kiri dan kanan. Itu ditahan juga pun, Bang, tetap gerak. Ditahan juga. Tetap gerak kayak gitu, maju mundur, pakailah tas B di situ. Dan lambat laun berhenti. Nenek saya langsung ke ruangan suster, ruangan penjaga atau apalah gitu. Diceritain lah nenek saya kayak gitu.
Ya pada ketawa lah suster kayak gitu, mana mungkin Bu katanya gitu. Dan tadi juga nggak ada suara-suara ibu kok jerit-jerit atau baca Al-Quran. Logikanya Bang, kalau misalkan bener nenek saya baca dengan lantang gitu ya, pasti kedenger lah gitu. Iyalah. Nah di situ nenek saya marah lah, nggak digubris. Ya udah ibu baca aja lah kayak gini katanya gitu, kata suster itu. Nah ini sekarang ke rumah nih Bang, Mangna datang, terus nyeritain ke kakek bahwa di TPU itu banyak kejadian setelah Kinan meninggal. Ini hari pertama ya, malam kedua berarti, malam kedua si Kinan ini dimakamin. Ini sore hari, tahu Sarnekala, kalau orang Sunda sih bilang Sarnekala. Jadi dari jam asar ke jam maghrib. Iya. Kita ceritain kondisi TPU. Ini TPU besar di Bandung Tengah, dekat-dekat Pajajaran lah. Nah, di situ TPU itu nyatu sama pemukiman warga. Jadi nggak ada pembatasnya Bang, nggak ada pembatasnya. Nah, ini kata tukang sayur. Jadi ada dua warung, satunya kios Mang Ena, dia jualan sembako. Nah, yang satu lagi jualan sayur. Tapi dipisah gitu. Ini kata tukang sayur nih. Sekitar jam 5-an ada perempuan yang beli sayur ke situ dengan nominal uang yang pas beli untuk sayuran. Bu beli katanya gitu. Tapi dengan bahasa yang netral. Maksudnya bahasa yang datar. Nadanya datar gitu. Bu beli sayur ini. Dikresekin lah, dikasih lah uang gitu. Normal, uang biasa gitu, dimasukin lah uangnya. Pergilah si wanita ini pergi. Pas ngelihat ya otomatis kan tukang sayur itu ngelihat dari belakang. Dari belakang ngelihat itu nggak ada kakinya Bang. Kalau misalkan orang jalan kaki pasti ada gerakan gestur tubuh kan. Ini nggak ada, kayak orang yang kayak gitu aja. Dan yang lebih edan ya, ini lebih edannya, si orang itu masuk ke makam. Pas ngelihat makamnya yaitu si Kinan. Makam Kinan. Masuk ke situ. Udah, itu hari pertama. Hari keduanya dia beli sembako. Beli sembako ke warung. Warung ini tuh udah ceritain ke si istrinya Mangna, yang warung sembako itu istrinya Mangna. Ceritain itu si arwahnya si Kinan katanya kemarin beli ke sini. Ya istrinya Mangna ya percaya waktu itu percaya, karena kan keluarganya Mangna sama keluarga saya kan dekat kan. Dia tahu, tapi nggak ngeh si Kinan itu meninggal. Dia beli sembako, dia beli sama jamnya Bang, jam 5 sore pas mau maghrib. Beli terus ngelayang kayak gitu dan masuk juga. Larilah ke rumah, kan rumahnya nggak jauh kan, cuma beberapa meter. Langsung bilang ke Mangna, aduh katanya ini benar nih si Kinan nih udah benar-benar ngeganggu. Hari ketiganya itu ngegedor-gedor warga Bang, ngegedor-gedor warga di situ. Pokoknya tiap malam ada suara gedor-gedor, dibuka nggak ada. Ke rumah Mangna juga sama. Pastilah kalau misalkan di makam situ suka ada ronda Bang, ronda makam. Kata Mangna ada beberapa orang, 4 orang atau 5 orang. Nah ini yang pas ngeronda, ini waktu 2 orang nih, Mang Ena sama temennya, penggali kubur juga. Malam-malam pas lagi ngerokok, ini nggak ada pos ronda, nggak ada apa, cuma duduk-duduk di nisan-nisan aja kayak gitu, lagi ngerokok, lagi ngopi. Itu ada sosok ketawa di area di atasnya makamnya si Kinan ini. Pas ngelihat ke atas, ini semuanya langsung berdiri dari keadaan duduk, langsung berdiri. Semuanya ke atas, ngelihat ke atas gitu. Ternyata benar, itu muka si Kinan, kata Mangna ya. Muka si Kinan dengan muka yang biru, terus rambutnya acak-acakan, dan ini ada di samping sini Bang. Bajunya putih, tapi darahnya bener-bener ngalir dari area kiri. Dari area kiri sambil ngegendong bayi. Aduh. Tapi itu kata Mangna itu bukan bayi Bang. Kayak bayi tapi bukan bayi gitu, kayak bukan orang gitu. Nah si Mangna ini lari ke sana. Cuman si temannya ini kan
Dia nggak nge-freeze kayak gitu, ngelihat ke atas kayak gini. Si Mang Na lari ke rumah, dia lupa, temennya mana? Dia balik lagi lah ke situ. Ayo, katanya gitu. Tapi si sosok si Kinan ini di atas masih ada, Bang. Nggak hilang ya? Nggak hilang. Balik lagi. Nah, pas si temannya ini, pas ngelihat kayak gini, dia kerasukan. Aduh. Dan si sosok ini udah nggak ada. Dia kerasukan, kayak perempuan, bener-bener kayak perempuan. Bayi saya, pokoknya kayak gitu. Dia si Mang Na kalau misalkan orang Sunda bercerita, wah Bang, itu bener-bener merinding. Bayi saya, kasihan ini bayi saya, katanya gitu. Tolong susuin. Dia sambil kisah ke Mang Na. Si Mang Na kan, dia kan pas gitu, udahlah si Mang Na lari lah, ninggalin temannya. Di situ kan ada ustadz setempat. Digedor lah ustadz, punten. Naon, katanya apa? Itu kerasukan si Anu. Larilah ke sana. Pas lari ke sana, si ini lagi tiduran di sampingnya makam Kinan. Di situ. Ya udah, tarik aja, angkat. Diangkat nggak bisa kan, cuman berdua kan Bang, nggak ada orang lain lagi, tengah malam kan. Di situ diangkat ke samping, nggak terlalu jauh lah, langsung disadarin. Udah itu, udah selesai, barulah langsung si Mang Na ini ke rumah kakek. Kenapa, ada apa ini dengan sosok Kinan kayak gini? Terus tolonglah, si kakek ini tolonglah ke keluarganya lah gitu. Di situ nggak ada persetujuan dari kakek, nggak ada apa, biarin aja lah. Nah paginya, ini selang lagi ya ke cerita saya ya. Paginya si nenek kan pulang, diceritain lagi ini. Ternyata malamnya si bapak, ayah saya mimpi suaminya ini udah ngelakuin perjanjian dengan yang begituan lah. Tapi anehnya nggak kaya Bang. Ternyata dia dari dulu itu muja yang kayak gitu, apalah kayak gitulah. Tapi nggak kaya. Gitu. Aneh ya? Aneh, bodoh kan gitu. Aneh banget tuh. Iya, jadi ceritanya bapak saya di mimpinya ini, si suaminya ini dia pergi ke kampungnya, terus bawa sesuatu apa, langsung ngajak ke si Kinan ini. Oh, karena si Kinan ini diajak. Enggak, si Kinan ini nyerita ke suaminya, kok hidup kita tuh kayak gini-gini aja ya. Kayaknya enak kayak Teh Nisa, terus kayak mama saya gitu ya. Kayak keluarga saya enak katanya gitu. Pokoknya ngedesak suaminya. Nah, suaminya ini kerjanya ya di ruang lingkup itu, keluarga uyut saya gitu. Mau berkebun atau apa gitu. Kesel jadinya dengernya mungkin. Iya, terus diceritain lah sama ayah saya semuanya. Ternyata bener, targetnya pertama itu Wanisa. Aduh. Dan target kedua itu saya sama mama saya. Sebenarnya. Nah, karena apa? Mama saya kalau misalkan tiap malam dia tuh terus ngaji Bang. Surat apa saya lupa lagi, pokoknya ada surat dari Al-Quran, dia ngaji terus itu. Dan ternyata nggak kena. Iya, karena sering baca Al-Quran. Terus malah Malik ke istrinya. Dan target saya itu berapa bulan loh Bang, saya ditargetin nggak kena. Malahan saya pas udah lahir pun nggak kena. Terus kena istrinya. Kakek saya ada guru spiritual, dipanggil lah dan diceritain gini. Ternyata emang benar divalidasi sama guru spiritual saya. Terus abang ngerti nggak yang ngebisikin hati-hati kandungan kamu waktu mama saya sama Teh Kinan? Ya, saya ingat tuh. Ternyata itu tuh ya terbawa dari surat-surat yang mama saya sering baca kayak gitu. Dia nyampein ke mama A nih. Nah ini saya masih di rumah sakit ya Bang. Ternyata saya nggak ada sakit apa-apa gitu. Saya pulangin lah di situ. Itu belum berhenti dari situ Bang. Ternyata ada yang ditanam di rumah saya. Oh gitu. Dan sampai saat ini nggak ketahuan di mana ditanamnya. Udah beberapa ustadz, udah beberapa guru juga nggak ketahuan. Dan ini singkat cerita ya, sampai saya besar, sampai saya apalah gitu ya, sampai saya sampai saya TK nih Bang. Saya masuk TK. Yang anehnya saya ya, kalau misalkan orang biasa pas hari pertama TK kita dipisahin sama orang tua. Yeah. Ini TK saya TK yang besar. Kalau misalkan mau masuk ke TK itu kita harus mau lewat gerbang, tapi orang-orang tuanya pada ngeliat di jendela. Dan jendela itu pakai teralis besi. Yeah. Semuanya nangis Bang dari pertama, soalnya kan
dipisahin sama orang tuanya. Kalau anak-anak dulu kayak gitu bang, sedih, pokoknya takut. Saya itu naik ke besi itu, nggak ada yang berani naik ke besi. Saya naik ke besi sambil nangis, pengen ke mama saya. Saya naik, nerek lah kalau orang Sunda bilang. Saya naik ke besi itu sampai ke atas plafon itu berapa meter bang. Dan di situ saya jatuh. Aduh. Koma 7 hari lebih. Dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi anehnya saya nggak ada geger otak, nggak ada darah keluar apa-apa. Cuman saya nggak hidup, nggak mati. Kalau misalkan mati, saya masih bernapas. Itu selama 7 hari lebih. Nah, udah di situ ya bang. Ini nasib suaminya ya bang. Iya, nasib suami gimana tuh? Kakek sama nenek kurang baik gimana ya? Kurang baik gimana sama keluarga mereka. Karena kakek sama nenek itu keinget sama kebaikan dari orang tuanya Teh Hinan yang udah berpuluh-puluh tahun sama Uyut. Dari rumah sakit jiwa, kan kita kirim ke rumah sakit jiwa bang. Oh, dikirim ke RSJ? Akhirnya, waktu ditaliin itu, pokoknya dia udah gila, udah gimana-gimana. Tapi gilanya tuh nggak frontal gitu, nggak nusuk atau nggak apa gitu gilanya. Nah, cuman ngomong-ngomong sendiri. Nah, kakek itu punya relasi, punya teman lah. Dihubungin lah temennya. Ini ada saudara saya keadaannya seperti ini. Dijemput lah. Itu udah beberapa hari dia ditaliin di situ. Kalau kita mah bukan dipasung ya bang, tapi ditaliin. Tapi diikat. Nah, ada jam-jam tertentu dia sadar. Ada jam-jam tertentu. Dan jam-jam tertentu itu di waktu sanekala. Di waktu jam 5 sampai maghrib. Dia sadar. Oh, dia sadar? Dia sadar. Waras, dia minta ya? makan. Waras. Dia minta makan gitu. Minta makan. Dia makanlah gitu. Nah, selebihnya itu dia nggak itu. Malahan kakek saya nyewa orang untuk ngeliatin ini orang gitu. Nah, singkat ceritanya udahlah dikirim ke rumah sakit, ke RSJ. Itu selang beberapa tahun bang. Sampai tahun 97. Berapa tahun itu? Dari tahun 85. Lama ya? 85 sampai 97 gitu. Iya. Kakek saya ngebiayain. Terus pernah satu waktu ke rumahnya, ke rumah keluarga si Agus ini. Dan keluarga si Agus ini udah angkat tangan. Udah aja nggak apa-apa. Kalau mau mati, mati aja. Ngangkat tangan nggak mau. Dia udah bukan anak saya gitu. Oh, dari keluarganya sendiri udah. Dari keluarganya itu, ya? Ya gitu memang kurang baik gimana gitu ya keluarga saya. Kalau mau juga kata bapak saya, kalau mau juga saya gitu, saya tet gitu orang itu gitu. Ya iyalah, udah ngemain-mainin kakaknya sampai meninggal, terus mau istri saya juga kan gitu kan. Dan itu tanah yang ditanam itu kan kita jual rumahnya kan, banyak gangguan. Tanah rumah nenek saya. Oh. Dan ini efek yang dari main-main itu sampai sekarang ya bang. Jadi saya kalau misalkan ada apa-apa sama keluarga saya suka ngeliat dulu wanita yang berkerudung putih, baju putih, mukanya bercahaya. Ingat gak yang waktu saya dikelilingin, yang waktu mama ibu saya? Nah itu kalau misalkan ada apa-apa, mama saya waktu meninggal dia suka datang dulu. Bapak saya meninggal, dia datang. Wah. Nenek saya meninggal, dia datang. Ini kemungkinan ini ya. Kakek saya. Kalau misalkan wanita, saya ngelihatnya bukan wanita mukanya, tapi mukanya bercahaya bang, nggak bisa ngelihat. Bukan wanita juga. Wanita udah enak kan. Iya. Cuman itu siapa gitu? Iya. Dia ngambil wujudnya dari wanita nih. Mungkin. Ya. Dan itu emang banyak ceritanya tentang rumah itu, rumah yang udah di itu. Malahan ini ada hal lucu ya, ada hal lucu. Saya disunat tuh bang, saya disunat tuh kelas 6 SD. Karena saya takut. 6 SD saya baru mau disunat. Dirayain lah gede-gedean sunat itu. Wah temennya semuanya datang. Malam disunat, sepi lah. Ada maling yang mau masuk ke rumah saya. Ini seumur hidup, nggak ada maling yang mau masuk ke rumah itu. Pas maling itu datang, pas maling itu masuk ke situ, kita udah tidur semuanya. Si maling itu nggak bisa kemana-mana. Terus bapak saya kalau tengah malam mau kencing itu nggak mau ke kamar mandi, pengennya mau ke halaman rumah.
Bapak saya kan mau kencing keluar rumah, lihat orang yang nggak dikenal, pakai tutup, pakai apa? Pakai tutupnya saya nggak tahu pakai tutup apa. Mana yang malingnya? Langsung dia dibilang gitu, iya maling katanya. Dipukul lah sama bapak saya kan petinju bang, dipukul lah langsung. Nah di situ malingnya KO, ternyata cerita maling apa? Dia masuk ke situ, dia ngelihat pertama emas semua, banyak harta pokoknya lah di halaman itu. Tapi dia udah masuk, dia udah ngambil emas semua itu, tapi dia nggak bisa keluar. Dia masuk keluar kemana? Nggak, di sini bukan jalan, di sini bukan jalan. Itu aneh. Nah, jadi anehnya tuh ada yang nanam di situ, tapi suka bertolak belakang sama bawaan dari kakek. Jadi udah dijual berarti rumahnya? Rumah ini udah dijual rumahnya karena udah nggak nyaman lah gitu dengan rumah itu nenek saya. Jual tahun kemarin ya bang, tahun 2014 waktu nenek saya masih ada. Wah itu 13 kamar rumah ya? 13 kamar sama halaman belakang kalau misalkan. Berapa meter itu? Saya nggak tahu bang berapa meter, cuman kalau misalkan jalan kaki dari depan ke belakang siapa? Sekarang jadi tempat, jadi apa? Jadi kafe ya? Enggak juga. Jadi pabrik. Jadi pabrik? Kalau misalkan secara detail pasti orang-orang tahu lah gitu. Gila itu saking gedenya jadi pabrik ya? Sekarang? Jadi pabrik, jadi bukan pabrik, depannya pabrik. Nah ini tuh pabrik kedua, cuman pabriknya nggak terlalu besar, cuman banyak yang meninggal di situ. Oh, gitu. Oke, ini jadi si suaminya Teh Kinan, suaminya Wakinan ya, ini pesugihan bisa dibilang ya. Suaminya Teh Kinan. Iya, muja setan. Tapi gue baru denger orang pesugihan tapi nggak kaya. Nah itu dia, makanya kakek saya tuh, kamu ya dia maki-maki dia pas udah gila. Jadi kan gimana kan? Mana emang goblok, mana emang bodoh ya kamu wah pokoknya dimaki-maki lah gitu. Rumahnya juga itu rumah nenek saya. Yang itu ya udah kamu aja tempatin. Kurang baik gimana bang kayak gitu. Tapi emang bener kamu mah bodoh katanya gitu. Ngikutin yang seperti itu ya kalau mau usahalah. Iya, pesugihan nggak kaya ngapain juga ya? Ngapain juga, kalau misalkan bener kaya sih, ya nggak mau juga. Bener. Tapi udah ya jadinya dua korban ya? Iya sama si istrinya. Kalau istrinya disebut korban nggak sih bang? Korban lah. Dia juga praktek kan gitu kan? Maksudnya yang ngelakuin suaminya pure apa istrinya juga? Enggak, istrinya juga. Istrinya juga ikut. Istrinya juga ikut. Nah, ternyata tugas istrinya itu menghasut uwa saya sama mama saya menghasutnya. Jadi hamil tuh nanti ngelahirnya kayak gini. Jadi biar takut dia hamil gitu. Oh gitu. Malahan pernah kata mama saya cerita ke nenek, pernah katanya mau digugurin kandungannya terus dibayar segini sama si Kinan. Buset. Udah sampai situ aja ceritanya bang, masih panjang sih ceritanya. Mantep ya berarti ya. Ada pesannya yang bisa diambil lah dari ceritanya. Yeah. Kalau pesugihan juga nggak semuanya bakal kaya. Udahlah, ya yang gaib itu ada, cuman kenapa sih? Kan ada Allah ini kan gitu. Bener. Mintanya sama Allah lah. Sama Allah Allah. Mintanya ngapain minta sama yang nggak bener ya? Iya. Udah aja. Bikin perjanjian kayak gitu. Tapi kayak kagak. Yang saya ada pesen nih bang ya, kalau misalkan yang pesugihan yang kayak gitu ya, mereka tuh pasti 7 turunan dibalasnya tuh bang. Jadi keturunan mereka juga benar-benar dibalas. Oh gitu? Iya. Ya soalnya ada saksinya, ada itunya. Ya itu keluarganya dia sampai sekarang. Adik-adiknya semuanya parah banget lah gitu. Parahnya? Gelandangan. Hah? Gelandangan, jadi gelandangan. Ya pikir-pikir lagi lah. Bukan karena tumbal atau apa. Ya karena ke keluarga kalian juga nanti. Mungkin adik-adik kalian gitu yang itunya gitu. Bener. Ya itu tadi semua ceritanya udah diceritain semua ya Aris ya, dan udah panjang nih ceritanya, udah mantep dari awal sampai selesai sampai habis, dan katanya masih banyak sebenarnya kejadian horor di dalam di rumah itu ya. Di rumah itu sama yang di pabriknya. Nah, sama di pabriknya karena masih berlanjut. Jadi nanti mungkin kalau ada kesempatan Ades bakal cerita lagi dengan cerita tema yang berbeda, yaitu di rumahnya. Rumah, iya itu. Karena masih berlanjut, ternyata cerita horor sampai rumah itu dijual ya. Dijual sampai sekarang juga gitu. Nanti kalau yang
mau teman-teman mana nih Hades cerita dong, ceritain lagi dong rumahnya yang itu, katanya mau lanjutin, komen aja komen. Atau enggak ini aja mention di IG di mana ya? Iya. Bisa IG-nya di mana? Ada _Intrista. Nah, nanti linknya di deskripsi ya. Dan ini thank you banget Hades. Sama-sama, saya yang terima kasih Bang. Sampai Thank you dijemput ke sini ke Bandung. Aduh. Pokoknya di Bandung ini banyak lah ya, kita bakal ketemu teman-teman yang luar biasa yang bakal nyeritain pengalaman horornya. Termasuk Kak Hades ini juga, tadi kita udah dengar cerita yang ciamik, anjay ciamik. Dan thank you dari saya sama-sama sendiri. Bang. Pokoknya Saya dari juga. ini semua, pokoknya buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan buat yang mau cerita datang langsung ke sini tuh caranya gampang, kalian tinggal klik link deskripsi di bawah video ini ya. Itu dikirim cerita kamu, jadi langsung nyambung ke WA tim kita, oke? Di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Ades juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.